Shalom jemaat yang terkasih, apa kabar? Sudah 3 bulan lebih kita tidak bertemu langsung dalam ibadah minggu. Tentunya kita semua merindukan momen ketika kita bisa kembali bertemu dan beribadah bersama di GKI Kebonjati. Sebelum hadir dalam ibadah onsite, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan bersama. Yang pertama, Anda diminta untuk mendaftarkan diri dan keluarga yang akan mengikuti ibadah onsite melalui Google Form. Link Google Form bisa didapatkan melalui mobile apps GKI Kebonjati atau WA Group GKI Kebonjati. Pendaftaran dilakukan maksimal hari Jumat sebelum ibadah minggu. Pendaftaran perlu dilakukan untuk memastikan ketersediaan tempat duduk bagi Anda dan keluarga. Sebagai informasi, kapasitas tampung gereja hanya 130 tempat duduk, sesuai dengan anjuran Satgas Penanganan COVID-19. Ibadah juga hanya akan diadakan 2 kali, yaitu pukul 8 pagi dan 4 sore. Jeda waktu antara ibadah 1 dan 2 digunakan untuk melakukan sterilisasi ruangan menggunakan disinfektan. Isi dengan lengkap semua data yang ditanyakan di Google Form tersebut, lalu klik submit. Dengan mengisi Google Form, bukan berarti Anda dan keluarga bisa langsung hadir di ibadah onsite. Anda perlu untuk menunggu konfirmasi dari gereja dalam bentuk pesan WA. WA konfirmasi ini akan memberikan informasi nama anggota keluarga yang dapat hadir dan juga nomor tempat duduk di dalam gereja. Anak usia di bawah 15 tahun dan bapak ibu yang berusia di atas 60 tahun disarankan untuk dapat mengikuti ibadah online di rumah. Bagi Anda yang menerima konfirmasi kehadiran dalam ibadah, Anda perlu memperhatikan beberapa hal penting berikut ini. Gunakan pakaian lengan panjang yang nyaman. Pendingin ruangan di dalam gedung gereja tidak akan beroperasi. Namun, pintu samping dan beberapa jendela akan dalam keadaan terbuka demi memastikan sirkulasi udara yang baik. Gunakan sepatu tertutup. Anda juga diwajibkan selalu menggunakan masker demi keamanan Anda semua. Siapkan persembahan di dalam amplop tertutup dari rumah, karena kantong persembahan tidak akan diedarkan. Sebagai gantinya, Anda dapat memasukkan persembahan Anda ke kotak yang sudah disiapkan saat Anda masuk ruang ibadah. Sangat disarankan Anda menggunakan kendaraan pribadi. Namun, jika Anda menggunakan kendaraan umum, disarankan pilih kendaraan umum yang penumpangnya tidak berdesakan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 dapat parkir di lahan parkir Bandung Textile Center dan Rumah Sakit Santosa. Setibanya di gedung gereja, gunakan pintu gerbang timur untuk menurunkan penumpang dan akses masuk. Di pintu gerbang timur akan ada petugas yang melakukan pengecekan suhu tubuh Anda menggunakan termogan. Maksimal suhu tubuh yang diizinkan oleh protokol kesehatan untuk mengikuti ibadah adalah 37 derajat Celcius. Bagi Anda yang bersuhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, mohon dengan sangat pengertiannya untuk tidak beribadah secara onsite. Setelah diizinkan masuk ke halaman gereja, Anda akan diminta menuju meja registrasi dengan cara mengantri di tempat yang sudah tersedia. Setiba di meja registrasi, sebutkan nomor bangku yang ada di WA dan petugas akan mengkonfirmasi nama Anda.
Setelah konfirmasi data ini, petugas akan memberikan hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, Anda dapat masuk ke gedung gereja melalui pintu utama. Petugas akan menyambut Anda tanpa berjabat tangan, dan Anda dapat langsung masuk gereja melalui pintu utama. Di pintu masuk gereja sudah disediakan kotak persembahan. Anda dapat memasukkan persembahan Anda yang sudah dipersiapkan dari rumah. Diperhatikan agar tangan tidak menyentuh langsung kotak persembahan. Ikuti petunjuk nomor tempat duduk sesuai dengan yang dikirim ke WA Anda. Usahakan seminimal mungkin tangan menyentuh bangku. Pada saat liturgi persembahan, bagi Anda yang belum sempat memasukkan persembahan ke kotak persembahan di pintu masuk, dapat memanfaatkan aplikasi dompet digital dengan melakukan scan QR Code yang sudah ada di bangku masing-masing. Apabila di tengah ibadah Anda merasakan kurang enak badan, Anda bisa menghubungi petugas untuk diantar ke ruang medis. Di akhir ibadah, setelah doa berkat, jemaat tetap duduk. Petugas akan mengarahkan baris mana dulu yang bisa meninggalkan ruang ibadah menggunakan pintu samping barat dan timur, bukan pintu utama. Keluar dari ruang ibadah, jemaat diharapkan tidak berkerumun, namun dapat langsung menuju parkir kendaraan. Demikian informasi penting bagi Anda dalam mengikuti ibadah onsite. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.